Semoga kalian sehat selalu ya. Di podcast kali ini ada pembahasan yang pasti relate banget nih. Sekarang kan lagi musim-musimnya UAS ya, apalagi anak Unisa, iya kan? Nah, sekarang kami mau bahas nih gimana gaya hidupnya anak-anak Unisa selama UAS. Mungkin aja ada yang lebih produktif atau ada yang lebih malas-malasan. Dari UAS itu ada yang suka begadang, ada yang sering nongkrong, ada yang lebih produktif buat belajar, atau ada yang lain. Sebelum itu, aku mau panggil teman-teman aku dulu deh. Nah, kita kenalan dulu ya, biar kita nggak canggung-canggung banget nih. Mulai dari kakak kita yang sebelah kiri deh. Halo teman-teman, nama aku Farah Safwa, bisa dipanggil Farah. Halo teman-teman, kenalin aku Iqbal Rawari, biasanya dipanggil Iqbal. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dari Setiawati, biasa dipanggil Dari. Halo, nama aku Siti Aisyah Kameni, biasa dipanggil Aisyah. Masa teman-teman aku aja sih yang kenalan, aku enggak? Iya nih, kenalan. Perkenalkan, nama aku Yolanda Firdianisa. Aku bisa dipanggil Yolanda. Yuk simak pembahasan kita kali ini. Ayo. Nah, sekarang kan lagi UAS ya. Kira-kira nih, apa sih kebiasaan yang sering kalian lakuin sama kebiasaan yang paling sering kalian hindari nih selama UAS? Kira-kira dari kakak Faras dulu deh, kira-kira apa nih? Kalau aku sendiri sih, kalau aku belajar untuk UAS itu selalu pakai sistem kebut semalam guys. Aku tuh biasanya belajar itu bener-bener di pause itu aku maksimalkan itu di waktu malam, karena kebetulan itu kalau belajar itu suasana tuh harus sunyi, kayak nggak ada orang kayak gitu kan. Kalau orang-orang pada tidur kan sepi tuh, jadi aku tuh kalau belajar itu biasanya kebut semalam dan malam itu bener-bener bisa pakai. Waduh, kalau kakak Aisyah deh gimana? Kalau saya ya lebih dibagi waktu aja, misalnya pagi berapa menit, nanti siang berapa menit, dan malam berapa menit, seperti itu. Kalau orang dari gimana nih kebiasaan yang paling sering dihindari selama UAS? Kalau aku sendiri sih kayak Faras ya, kebut semalam, tapi aku bisa imbangin buat waktu tidur, nggak harus begadang gitu. Jadi kayak 15 menit belajar, terus 10 menit istirahat, nggak harus begadang. Kalau aku sih biasanya kalau puas kayak gini, biasanya menghindari untuk main gamenya, untuk begadang, untuk main di luar atau nongkrong. Kalau aku sih biasanya kalau belajar itu menggunakan teknik 50 menit belajar, 20 menit istirahat gitu. Keren ya, maksudnya sistem belajarnya itu tuh bener-bener dibagi gitu ya. Kayak beda ya ternyata Iya. cara belajarnya. Oke. Menurut kalian nih, selama UAS kira-kira media sosial tuh memengaruhi gaya hidup mahasiswa nggak sih? Apa nih kira-kira? Kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya aku belajar kan bisa kalau belajar tuh pakai laptop ya, teman-teman. Dan sebenarnya tuh ada HP. Kalau misalnya ada bunyi nih nanti ting ting, entah dari aplikasi mana, jatuh pasti ke distract, jadi kayak terduga jadi terduga. Kalian sama nggak ya? Bener banget. Apalagi banyak materi-materi gitu yang misalnya kita tuh adanya itu di media sosial, karena kan kayak kadang-kadang ya kita tuh belajar dari video juga, dari mana-mana, dan kalau pas buka itu tuh kadang sama buka materi untuk belajar itu tuh ada notif-notif nih teman-teman yang kayak ganggu ting ting kayak gitu. Bener banget ya. Ih, apalagi lihat TikTok buat hidupin api ataupun lihat YouTube. Sama banget nih kan. Itu tuh kalau kita memang kalau belajar itu emang sering distract itu, makanya nggak sering fokus saat belajar itu ya. Emang ya Gen Z zaman sekarang. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih, kira-kira menurut kalian gimana sih cara kalian membagi waktu antara kalian belajar, antara kalian istirahat, sama kalian olahraga? Kalau dari kakak Aisyah gimana nih? Kalau aku sih biasanya belajarnya itu malam ya. Terus kalau buat istirahat
Kalau malam diusahakan biasanya 8 jam. Nah, kalau sore saya manfaatkan buat olahraga. Kira-kira nih olahraga apa sih yang paling Kak Aisyah minati? Saya biasanya olahraganya itu pilates. Wah, gengsi banget ya. Kalau dari Kakak Dari deh, gimana nih cara bagi waktunya? Kalau aku sendiri itu belajarnya pas malam hari. Habis itu untuk tidurnya aku juga 8 jam. Bangunnya jam 5. Habis itu untuk olahraga ke sore hari, yaitu jalan sore sampai gitu. Kalau Kak Iqbal gimana nih? Wah, kalau aku sih biasanya kalau lagi belajar istirahat sama olahraga sih, kalau biasanya pas hari ngasuh itu belajarnya itu malam hari karena paginya itu ada kuliah nggak sekolah. Kalau untuk istirahatnya tuh biasanya siang hari dari habis zuhur sampai akhir masa. Terusnya untuk olahraga biasanya sore karena pas satu hari masuk paginya juga bisa olahraga. Kalau Kak Laras nih gimana cara bagi waktunya kira-kira? Kalau untuk sejauh ini ya, aku tuh sebenarnya udah berusaha nih bagi waktu. Cuman tuh kayak akunya sendiri kalau dibagi waktunya itu tuh malah nggak bisa. Jadi aku tuh lebih ke membagi energinya aku. Jadi kalau misalnya ketika aku udah capek tuh aku akan istirahat. Jadi selain itu aku pas makan gitu aku akan nonton video buat refreshing atau nanti belajarnya bisa sambil jalan gitu. Jadi nggak cuma duduk aja. Terus kalau misalnya untuk waktu istirahat, kalau lagi pekan-pekan ujian kayak ini itu benar-benar sebenarnya berkurang banyak sih teman-teman. Cuman aku tuh biasanya karena malamnya aku begadang sampai pagi, jadi dari malam sampai ke pagi ujian tuh nggak tidur. Tapi nanti pulang dari ujian sampai nanti siang atau sorenya gitu aku mengusahakan untuk tetap tidur gitu. Istirahat dibayar di saat itu. Nah, kira-kira nih menurut kalian apa sih tips supaya tetap sehat selama UAS? Kalau dari Kakak Iqbal gimana? Kalau dari aku sih salah satunya adalah dengan melakukan pola makan ya. Nah, karena mahasiswa di sini kan selama UAS kan sih terus belajar, hidup kadang. Nah, salah satunya dengan itu karena mahasiswa sekarang kan untuk gizinya, untuk seratnya, untuk proteinnya kan tidak terjaga nih. Nah, dan salah satunya adalah dengan diet kalori. Nah, contohnya karena mahasiswa di sini kan makannya banyak yang tinggi lemaknya, tinggi minyaknya, tinggi karbonya ya. Nah, salah satunya dengan tipsnya dari saya dengan menjaga diet kalori ini dengan banyak makan makanan yang protein, gizi yang tinggi, serat yang tinggi. Untuk contohnya untuk proteinnya bisa ikan, bisa telur, untuk sayur-sayurnya banyak seperti wortel, sayur bayam. Terusnya kita bisa menjaga gizi juga dengan kebijakan yang minum mineral, putih, sayur, mineral, itu sebenarnya. Oke. Kalau dari Kakak Faras kira-kira gimana? Oke, kalau dari aku sendiri karena kita tuh gini-gini sini kan kalau begadang suka banget ngantingin kayak manis atau kopi-kopian gitu ya. Itu gak apa-apa guys, namanya ini sesekali kayak kita recharge energi itu it's okay, tapi tetap harus dibatasin. Nah, salah satu caranya itu kita juga harus minum air yang banyak dan teratur ya seperti kata Kak tadi ya. Nah, itu salah satu caranya. Oke, itu lucu guys. Jadi jadi aku tuh makin semangat minum kalau misalnya punya ambil lucu kayak gitu. Tapi kalau ciwi-ciwi kita kan suka ya barang yang lucu kayak gitu. Jadi aku tuh salah satu caranya buat mau minum gak enak itu tuh dengan tambah lucu. Tidak disponsor ya teman-teman. Oke, kalau dari Kakak Aisyah kayak kira-kira gimana nih? Yang paling penting sih bukan ngikutin tren ya, tetapi menjadikan olahraga sebagai kebiasaan, terutama itu pilates bisa menjadi salah satu pilihan untuk menjaga tubuh, memperbaiki postur tubuh, dan membantu mengurangi stres, apalagi buat mahasiswa yang kegiatannya itu sangat padat gitu. Kalau Kakak Dari nih, kira-kira gimana sih tipsnya? Kalau aku sendiri sih jaga olahraga, misalnya kayak jogging ataupun jalan sehat kayak santai gitu, tapi menggunakan aplikasi Strava. Nah, Strava itu tuh bisa untuk mengukur kecepatan ataupun durasi
pace ataupun kalori yang terbakar. Nah, kalau Strava tuh bisa buat motivasi untuk olahraga dan kita fokus buat kebugaran dan konsisten untuk olahraga gitu. Gen Z banget ya semuanya ini. Nah, sudah berakhir nih podcast singkat kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kita harus tetap jaga kesehatan terus ya teman-teman, walaupun kita lagi UAS. Karena kesehatan itu penting banget loh. Gak cuma pendidikan aja yang penting, tapi tubuh kita juga lebih penting. Cheer up for your exam teman-teman. Dadah! Tips dari aku, tetap jaga kesehatan dan luangkan waktu untuk berolahraga meskipun hanya jalan kaki. Hai guys. Nah, kalau pesan dari aku, kita harus tetap maksimalkan buat menjaga pola tidur, buat menjaga pola makan, dan harus tetap olahraga ya. Karena kesehatan itu selalu penting buat kita. Gak cuma pendidikan aja, tapi kesehatan juga ya. Pesan dari aku, ada ujian memang penting teman-teman, tapi untuk kesehatan tetap nomor satu ya teman-teman. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan terus dan berolahraga teman-teman, semangat. Hai, pesan dari aku yaitu ingatlah kesehatan itu adalah investasi terbaik, maka sisihkanlah waktu untuk berolahraga dan menjaga kesehatan. Bye bye. Halo teman-teman, kalau pesan dari aku, tetap jaga kesehatan ya, tetap tidurnya yang cukup, jangan banyak begadang, terus makan sama minumnya juga dijaga ya, supaya kita bisa tetap fit dalam masa ujian ini. Walaupun nilai kita juga harus bagus, tapi nilai-nilai angka ujian kita itu tuh bukan hasil dari segalanya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat dan tetap fit ya. Selamat berjuang untuk ujian nanti. Teman-teman, kenalin aku Iqbal, biasanya dipanggil Iqbal. Dari matamu, 사랑했던 날 전부였었던 널 아프게 해서 미안해. Belum kepencet. Hai guys. Kita mau nyeting shoot terakhir gitu. Nih di sini tempat kita. Ya, mungkin mas di sini sama aja ya. Satu. Oh, kamera, ini kamera depan gak sih? Ini apa sih? Apa yang foto sini? Ya, bisa lihat di sini. Banyak isi dan ini besar. Tapi ada podcast. Coba ini aja kayak harus gitu loh. Nanti kayak tangan kalian kayak apa sih? Nanti kayak tim kakak kan. Terus kayak rada gini-giniin kameranya, terus baru duduk. Halo guys, nanti pesan dari aku nanti kayak gitu ya. Jawabannya gak di intinya. Iya. Berarti